Hai, perkenalkan nama saya Dian Victoria Rambo Egy Sadangandu dengan NIM 246611116 Fakultas FK Prodi PGSD kelas 1C. Di sini Dian akan menjelaskan tentang integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar. Sebelum masuk ke pendidikan karakter, kita perlu ketahui apa itu karakter dulu. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil interelasi berbagai kebijakan yang diyakini dan menjadi cara pandang berpikir, sikap, dan cara bertindak seseorang tersebut. Kebajikan tersebut terdiri atas sejumlah nilai, norma, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Namun, menurut Jack Corley dan Thomas Philip tahun 2000, sebagaimana yang dikutip oleh Warsono 2010, mengemukakan bahwa karakter merupakan sikap dan kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan seseorang. Kita akan masuk ke apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Dengan kata lain, karakter dimaknai dengan kualitas pribadi yang baik dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata dalam perilaku baik. Secara koheren, memancar sebagai dari olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa dan karsa. Namun, pendidikan karakter menurut Sudarjat 2010 ialah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga negara sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan. Selanjutnya kita akan masuk ke apa sih fungsi pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas 2010 ada 3, yaitu 1. Sebagai wahana pengembangan, yakni mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter. 2. Wahana perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk lebih bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang ketiga ialah wahana penyaring, yakni untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter. Selanjutnya, apa sih fungsi pendidikan karakter? Menurut Kemendiknas 2010, ada 5 bagian fungsi pendidikan karakter. Yang pertama ialah mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter. Yang kedua ialah mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal atau tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga ialah menanamkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat ialah mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima ialah mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi, penuh kekuatan. Berikutnya, nilai-nilai dalam pendidikan karakter dapat bersumber dari mana saja? Dapat bersumber dari agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Seperti kepatuhan kepada Tuhan, mengajarkan untuk selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, serta berusaha hidup sesuai dengan ajarannya. Itu adalah nilai plus dari agama. Yang kedua ialah Pancasila.
Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan, kebangsaan, kewarganegaraan yang disebut Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya menghargai martabat manusia, mengajarkan untuk memperlakukan setiap orang yang adil, seperti memanusiakan manusia, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari diskriminasi. Yang ketiga adalah budaya. Budaya adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Seperti sopan santun, budaya mengajarkan pentingnya berperilaku sopan dan berbudi pekerti. Ini mencakup cara bicara, bertindak, serta menghormati orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Yang keempat ialah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional mencerminkan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Dalam tujuan pendidikan nasional, terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seseorang warga Indonesia, kemandirian, dan tanggung jawab. Peserta didik diajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, dan siap menghadapi tantangan hidup, kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dituangkan dalam lampiran Perkemendiknas nomor 22 tahun 2006. Dalam lampiran tersebut dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, dan diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Seperti 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara tegas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga ialah berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter bermasyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ialah integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran. Dicantumkan dalam silabus dan RPP dengan melalui cara-cara berikut ini. 1. Mengkaji standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD pada standar ISI atau SI untuk menunjukkan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup di dalamnya. 2. Memilih karakter yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai-nilai indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan. 3. Mencantumkan nilai-nilai karakter tersebut ke dalam silabus. 4. Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP. Selanjutnya, RPP mempunyai peran penting dalam pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran di sekolah. RPP merupakan gambaran tentang pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun RPP sebagai berikut. Yaitu 1. Memahami substansi SK dan KD baik dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotor jika ada. 2. Menyusun indikator yang didasarkan pada hasil pemahaman SK dan KD. 3. Menyusun alat evaluasi. 4. Menyusun materi ajar. 5. Memilih metode pembelajaran. Sekian dan terima kasih.